Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang saya hormati, rekan-rekan kita yang saya hormati, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah. Mengapa jadi penting kita membahas peradaban Islam pada pemerintahan Abbasiyah? Karena itu masa keemasan Islam, di mana pada waktu itu secara politik wilayah kekuasaan umat Islam itu sangat luas. Ya, timurnya sampai Muro, baliknya sampai Maghribi, kemudian sampai ke Turki, Eropa Timur, itu kemudian di Afrika, itu sangat luas kekuasaannya. Kemudian dari bidang ekonomi, itu rakyat itu sejahtera mencapai pada puncaknya. Terutama pada pemerintahan Harun ar-Rasyid, tidak ada pun satu yang mau menerima zakat. Artinya semuanya itu, orang itu sampai tingkatan muzaki, bukan mustahil. Dari sisi ilmu pengetahuan berkembang dengan baik. Baik ilmu fikih sampai puncaknya. Munculnya mazhab yang 4. Kemudian dalam ilmu hadis itu lahirnya kitab-kitab kutubul hadis. Mulai dari Musnad Imam Ahmad sampai Imam At-Tirmidzi. Begitupun ilmu tasawuf. Dan juga tidak kalah pentingnya juga sains dan filsafat. Itu berkembang dengan baik. Maka lebih jelasnya mari kita pelajarin satu persatu. Maka lebih jelasnya mari kita kaji bersama-sama tentang peradaban Islam pada zaman pemerintahan Abbasiyah yang cukup gemilang dalam sejarah. Ya. Yang perlu kita pahamin pertama itu kita ini berdirinya pemerintahan Abbasiyah. Kapan berdirinya pemerintahan Abbasiyah itu? Yaitu didirikan pada tahun pada waktu itu kita melihat siapa pendirinya itu. Ya, pemerintahan Abbasiyah itu didirikan oleh namanya Abdullah As-Saffah atau Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas As-Saffah. Yaitu dia dilahirkan pada tahun 104 Hijriah dan meninggal 136 Hijriah. Nah, kenapa pemerintahan Abbasiyah ini berdiri yang merupakan berdiri setelah pemerintahan Umayyah? Karena Bani Abbas atau Abbasiyah itu merasa lebih berhak untuk memimpin umat Islam dibandingkan Muawiyah. Karena secara garis keturunan dia nyampe kepada Bani Hashim. Secara nasab lebih dekat kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad merupakan seorang nabi yang kemudian dia itu mendapatkan wahyu dari Allah dan kemudian melahirkan itu ajaran Islam dan pemerintahan Islam. Nah, maka dari keluarga Abbasiyah itu merasa lebih berhak untuk memimpin umat Islam dibandingkan dari Muawiyah. Maka itu atau dari Umayyah. Nah, bagaimana cara mendirikannya pemerintahan yang pemimpin utamanya itu adalah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas itu dengan menggunakan 3 poros. Ya, ini kemudian Humaimah atau Yordania itu dijadikan sebagai pusat perencanaan. Jadi mereka merencanakan langkah-langkah strategis untuk pendirian pemerintahan Abbas itu dilakukan di Yordania. Kemudian kota penghubung itu merupakan Kufah yang merupakan bagian dari negara Irak. Ini merupakan untuk melakukan kerjasama sana sini itu ditempatkan di Kufah di Irak. Kemudian pusat pergerakan itu ada di Khurasan, yaitu di Eropa Timur. Nah, ini melakukan gerakan-gerakan yang pada akhirnya
itu bisa berhasil itu mendirikan pemerintahan Abbasiyah itu yang kita ketahui didirikan pada tahun 132 Hijriah. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan memahami tentang peradaban yang dikembangkan oleh khalifah-khalifah Abbasiyah. Saya tidak menjelaskan semua tentang pemimpin-pemimpin pemerintahan Abbasiyah yang jumlahnya 37 orang. Tapi ambil hanya beberapa orang yang betul-betul mempunyai capaian yang sangat besar, langkah-langkah strategis dalam berdirinya peradaban Islam yang begitu gemilang itu. Nah, yang pertama kita mengenal namanya Abu Abbas Asy-Syafa, yang dia itu mimpin pada 132 Hijriah sampai 136 Hijriah atau bertepatan dengan 749 sampai 754 Masehi. Nah, Abu Abbas Asy-Syafa itu adalah merupakan khalifah pertama, yakni orang yang merintis berdirinya pemerintahan Abbasiyah, yang mana dia diberi gelar As-Syafa karena dia itu kalau diartikan adalah pengalir darah. Karena yang pertama yang ketika di pertempuran antara Abbasiyah dengan Umayyah itu cukup menelan korban yang banyak sehingga harus mengalirkan darah yang besaran. Dan juga waktu yang sama ketika dia memimpin itu untuk menekan lawan-lawan politiknya, siapapun yang menentang akan diberikan hukuman berat. Kalau sampai pada hukuman permasalahan hukum maka dia dihukum mati. Nah, itu sehingga dia disebut namanya Abbas Asy-Syafa. Dan lebih ketat lagi kepada keluarga Muawiyah atau dari dinasti Muawiyah ini, dari keluarga Umayyah yang mau menentang pada pemerintahan Abbasiyah atau pengikutnya menentang itu akan hukuman yang lebih keras lagi. Itu. Kemudian yang kedua, dia itu yaitu Kufah itu merupakan pusat gerakan Bani Abbasiyah dalam melakukan langkah-langkah pendirian pemerintahan Abbasiyah. Itu pusat gerakannya ada di Kufah, yaitu sekarang itu merupakan kota yang ada di negara Irak. Nah, yang bertepatan berpinggir di Sungai Ifrat yang dikenal dengan namanya Hasyimiyah. Kemudian setelah dia memimpin itu, lebih banyak fokus dia itu untuk menjaga stabilitas negara. Karena itu masih pergolakan pemberontakan di mana-mana yang masih setia kepada pemerintahan Umayyah atau yang ingin memisahkan diri dari pemerintahan Abbasiyah, terutama daerah Turki, kemudian daerah Asia. Itu terjadi pergolakan-pergolakan yang mereka itu berontak, ingin memisahkan diri. Baik itu mereka itu memang mempunyai konsep sendiri atau memang mereka itu setia kepada pemerintahan sebelumnya, itu pemerintahan Umayyah. Nah, kemudian yang kedua lebih fokus untuk menetapkan pilar-pilar pemerintahan, untuk mengokohkan pemerintahan sehingga dia itu tidak mempunyai waktu untuk memperluas daerah-daerah kekuasaannya. Dan dia tidak punya waktu untuk menata kota yang lebih rapi, yang pemimpinnya hanya cukup singkat, yaitu dari 132 sampai 136, yaitu hanya 4 tahun. Namun Abu Abbas Asy-Syafa ini ketika dia mau meninggal, karena dia sakit dan dia sudah sadar bahwa dia akan meninggal, maka dia menunjuk saudaranya itu yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur, di mana Abu Abbas Asy-Syafa itu ketika meninggal itu, yaitu pada tahun 136 atau bertepatan 753, dan dia itu umurnya 33 tahun. Artinya apa? Dia ketika memimpin pertempuran, pergerakan melawan pemerintahan Umayyah dan memberikan pemerintahan Abbas itu ketika memimpin pertama kali umur 29. Jadi umurnya cukup muda sekali. Nah, setelah Abu Abbas Asy-Syafa meninggal dan dia tidak
banyak melakukan langkah-langkah strategis bidang peradaban, tapi lebih fokus itu adalah pendirian pemerintahan Abbasiyah dan lebih fokus kepada menstabiliskan politik dan sosial dan juga meredam gejolak-gejolak yang ada di beberapa daerah yang masih setia kepada pemerintah Umayyah atau yang mereka ingin merdeka dari pemerintahan Abbasiyah secara mandiri, maka dia tidak banyak melakukan peradaban. Nah, kemudian setelah berikutnya itu Abu Ja'far Al-Mansur yang dia itu memimpin pada tahun 136 sampai tahun 158 Hijriah yang bertepatan dengan 754 sampai 775. Ini berarti cukup lama memimpin ini. Dia itu memimpin sekitar 21 tahun dia memimpin, itu jadi cukup lama dia memimpin. Kalau melihat hijriahnya itu sudah memimpin sekitar 22 tahun gitu. Maka dia melakukan langkah-langkah strategis. Ada 8 kebijakan yang dilakukan oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Karena pada waktu itu sudah politik mulai stabil, kemudian kondisi sosial sudah mulai kondusif, maka dia melakukan langkah-langkah strategis dalam pengembangan peradaban. Nah, maka pada tahun 762 Masehi, apa yang terjadi? Dia memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, yakni kemudian dipindahkan ke Baghdad dekat Katisipun, bekas ibu kota Persia. Jadi dia pindah 2 kali. Jadi dari Damaskus pindah ke Hashimiyah, kemudian pindah ke Baghdad yang merupakan ibu kota dekat dari Persia. Jadi dia itu selama memimpin itu 22 tahun atau 23 tahun dia memindahkan ibu kota di 2 kali. Kemudian langkah berikutnya dia membentuk lembaga protokol negara dan sekretaris negara. Jadi dia itu untuk menstabilkan supaya tertata rapi, kemudian bagaimana rakyat bertemu dengan pejabat, bagaimana pejabat itu harus menemui rakyat secara umum. Nah, dan juga menjaga kesterilan, melakukan langkah-langkah sabotase, maka dibentuklah protokol negara. Jadi mulai bagaimana melakukan kunjungan, kemudian bagaimana menemui masyarakat, bagaimana betul juga. Kemudian juga menciptakan sekretaris negara. Jadi untuk apa? Untuk mengagendakan semua kegiatan yang diinginkan oleh pemerintah, kemudian mengatur stabilitas dan sebagainya. Itu kemudian mengarsip apa yang diperlukan merupakan yang harus disimpan oleh negara. Kemudian yang ketiga membentuk kepolisian negara dan membentuk angkatan bersenjata. Nah, jadi untuk menstabilkan, untuk mengkondisikan sipil, maka membentuk kepolisian. Jadi ini yang mengatur lalu lintas, yang mengatur tentang misalnya tentang pasar, tentang perdagangan, menjaga ketertiban di pertanian, maka yang dilakukan adalah kepolisian. Tapi untuk menjaga keamanan negara, pertahanan negara, dan untuk memperluas daerah kekuasaannya, maka bentuk angkatan bersenjata yang lebih rapi, lebih tertata, baik itu dari sisi personilnya, kemudian keterampilannya, dan persenjataannya. Kemudian yang keempat, mengangkat jumlah personel untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Nah, Ja'far Mansur itu juga melengkapi orang-orang yang ahli bidang hukum, baik hukum Islam pada umumnya atau hukum tata negara pada khususnya, dalam rangka supaya negara berjalan dengan bagus, kemudian rakyat itu berjalan dengan tertib, dan masyarakat merasa dijamin hak-haknya, maka dibentuklah itu lembaga yang menduduki
lembaga-lembaga yang diisi oleh personel yang standar. Nah, dan juga di eksekutif, jadi mulai dari Pak Gubernur, Pembantu Gubernur, Bupati, Bantu Bupati itu dibentuk dan ditunjuk pejabat-pejabat yang bagus sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Yang kelima, di bidang pemerintahan membentuk tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator departemen. Jadi wazir ya sebagai dia departemen sebagai bukan wazir tapi wazir sebagai menteri ya. Jadi kemudian mendirikan kementerian-kementerian dan di situ ada wazir, ada menteri, ada misalnya bagian pertanian ada menterinya, perdagangan ada menterinya, pertahanan ada menterinya, semuanya ada menterinya dan mereka itu yang mengkoordinir kegiatan dari setiap departemen itu. Sehingga khalifah itu yang kecepatan Abu Ja'far Al-Mansur ini lebih mudah cara melaksanakan tugasnya dan lebih mudah mengembangkan peradaban. Karena ketika dia misalnya ingin mengembangkan pertanian, maka dia itu berdiskusi dengan Menteri Pertanian dan memerintahkannya untuk melakukan lebih fokus di bidang pertanian. Ketika dia itu ingin mempertahankan dan memperkuat pertahanan, maka dia itu membicarakan dengan Menteri Pertahanan dan kemudian memerintahkan untuk fokus menjaga pertahanan negara. Kemudian yang keenam, menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim. Jadi ini terkenal imam besar, ulama besar yang alim dalam bidang fikih dan kemudian ditunjuk sebagai hakim agung. Nah, itu jadi artinya keadilan sangat terkenal pada pemerintahan Muhammad bin Abdurrahman ini karena terkenal seorang ulama yang zuhud, yang alim. Kemudian yang ketujuh, menambah tugas jawatan pos untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat pada khalifah. Jadi yang dulu itu pos itu hanya mengantarkan surat, baik surat itu milik pemerintah atau swasta, maka punya tugas tambahan yaitu untuk melaporkan tentang kondisi daerah yang di bawah naungan pemerintahan Abbasiyah dan juga melaporkan tentang perilaku pejabat-pejabat di daerah, terutama gubernur, bupati, dan pembantu gubernur dan bupati. Sehingga pemerintah pusat artinya bisa melakukan keputusan-keputusan dan kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian yang kedelapan, melakukan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri dari pusat pemerintahan. Jadi yang dulu ketika akhir pemerintahan Umayyah itu banyak melepaskan diri, menyatakan merdeka. Nah, maka Abu Ja'far Al-Mansur ini dengan pembentukan angkatan bersenjata dan kemudian mendirikan departemen tentang pertahanan negara, maka diperintahkan untuk bergerak mengambil kembali daerah-daerah yang dulunya itu memisahkan diri. Dan dengan izin Allah ya berhasil diambil kembali atau ditaklukkan kembali daerah-daerah yang dulu memisahkan diri. Nah, berikutnya kita melihat pada pemerintahan Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid. Ini merupakan khalifah yang sangat terkenal sampai sekarang, sampai ada buku cerita yang Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam, yang banyak cerita tentang Harun Ar-Rasyid ini. Ya, beliau ini diangkat menjadi khalifah pada mulai tahun 170 Hijriah sampai 193 Hijriah. Ya, ini dia itu berkuasa 23 tahun atau bertepatan dengan tahun 786 sampai 809 Masehi. Nah, kita bilang apa yang paling menarik? Dia melakukan belusukan. Dia itu datang ke daerah-daerah, datang ke kampung-kampung. Dia mendengarkan langsung dari masyarakat, apa permintaan masyarakat. Itu dengarkan langsung, kemudian dilakukan dengan sesuai dengan kepentingan masyarakat, dengan kepentingan kesejahteraan. Dan juga dia itu turun ke masyarakat, melihat perkembangan ekonomi di masyarakat, sehingga dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tidak hanya mendengarkan dari pembantunya, tapi dia mendengarkan langsung dari masyarakat, dan dia tahu kondisi kehidupan masyarakat secara langsung, tidak hanya mendengar dari pembantunya.
Sehingga dia itu sangat populer di masyarakat karena sangat merakyat. Kemudian dia itu yang paling menarik juga itu memperhatikan ilmu pengetahuan dan budaya dan kebudayaan. Maka dia itu pada waktu berkembang ilmu pengetahuan yang sangat besar karena ulama-ulama itu diberikan insentif, kemudian orang-orang yang belajar juga diberikan beasiswa, sehingga banyak ilmu-ilmu itu yang fokus untuk mengkaji ilmu, yang fokus di bidang fikih, mereka fokus di bidang tauhid, di bidang hadis, di bidang tafsir, kemudian di bidang tasawuf, bahkan juga ilmu-ilmu umum seperti misalnya aljabar, kemudian astronomi, dan bukan itu sudah berkembang dengan bagus. Dan kemudian seni budaya sastra berkembang dengan baik karena penyair ini dorong untuk mengembangkan sastra. Nah, dan juga itu yang terjadi. Kemudian ekonomi sangat maju. Dan akibat maju maka hampir semua penduduk negeri itu sejahtera. Tidak ada yang satu pun yang miskin. Dengan apa? Itu sangat sulit mencari orang yang bisa menerima zakat. Sangat sulit mencari orang yang bisa menerima infak atau sedekah. Karena pada waktu itu orang itu semangatnya ingin berzakat, ingin berinfak, ingin bersedekah. Karena itu sejahtera sekali di seluruh kekuasaannya itu, di seluruh negeri yang di bawah kekuasaan itu rakyatnya itu betul-betul ekonominya betul-betul sejahtera sampai puncaknya. Karena buktinya tidak ada yang mau menerima zakat, tidak ada yang menerima infak atau sedekah atau bantuan-bantuan yang lain. Kemudian yang keempat, semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam. Begitupun karena ekonominya tertata rapi dan masyarakatnya itu sudah sejahtera, sehingga mereka untuk kebutuhan tidak perlu melakukan kejahatan, tidak perlu mencuri, tidak perlu ngerampok, dan kemudian penegakan hukum itu secara adil, yang salah dihukumin salah, kemudian yang dihukumin benar, baik itu yang benar itu orang miskin, yang salah orang kaya, atau umpamanya yang benar itu merasakan jelata, yang salah itu pemerintah yang punya jabatan tinggi, dihukum secara benar, secara adil. Apa yang terjadi? Maka aman tentram. Sehingga masyarakat itu walaupun perempuan keluar pada malam hari tidak merasa khawatir, tidak merasa terancam karena kondisi keamanan sangat. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesadaran prasarana. Jadi sarana umum itu sangat diperhatikan oleh pemerintahan Ar-Rasyid. Mulai jalan untuk dilewatin kendaraan-kendaraan pengangkut barang atau lalu lalang orang yang bepergian untuk mencari ilmu atau berdagang. Kemudian jembatan-jembatan, kemudian sekolah-sekolah untuk sarana pendidikan, kemudian pasar itu dibangun sedemikian rupa itu sehingga pembangunan maju dengan bagus. Dan tidak kalah pentingnya juga pembangunan masjid di mana-mana dengan pembangunan yang megah. Kemudian yang keenam, dia itu mengembangkan ilmu pengetahuan begitu pesatnya sehingga dia itu tidak cukup dengan ilmu yang ada pada waktu, juga menerjemahkan buku asing ke dalam bahasa Arab, baik bahasa Yunani atau bahasa Persia. Maka sehingga ilmu-ilmu filsafat diserap umat Islam, sehingga melahirkan tokoh-tokoh filosof besar, dan juga sastra juga diterjemahkan ke bahasa Arab, sehingga melahirkan sastra dan budayawan yang begitu hebat pada pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan diperhatikan dengan betul, mulai penerbitan buku, insentif kepada ulama, beasiswa kepada pelajar, kemudian buku disediakan, perpustakaan di mana-mana, kemudian untuk melengkapi kebutuhan buku, kemudian dilakukan penerjemahan dari bahasa asing ke bahasa Arab, terutama yang berkaitan dengan filsafat dan juga ilmu pengetahuan pada umumnya. Kemudian yang ketujuh, pada pemerintahan benar itu kesejahteraan sosial, kemudian kesehatan, pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan serta kesejahteraan berada pada masa keemasan. Jadi sosial kemasyarakatan damai tentram, masyarakat sehat karena terjamin kesehatannya, baik itu terjamin makanan yang bergizi, kemudian pendidikan pengetahuan berkembang dengan bagus,
karena didirikan sekolah-sekolah, kemudian gurunya diberikan insentif, kemudian santrinya atau mahasiswanya diberikan beasiswa, kemudian budayawan diberikan support kebutuhan sehari-hari, siapkan buku-buku yang diperlukan, sehingga sastra berkembang dengan bagus. Tidak pentingnya juga arsitektur itu berkembang dengan bagus. Tapi yang paling penting juga ilmu pengetahuan Islam. Ilmu tauhid berkembang dengan bagus, ilmu fikih berkembang dengan bagus, ilmu hadis berkembang dengan bagus, tafsir juga berkembang dengan baik. Nah, kemudian ilmu tasawuf juga berkembang dengan baik. Ya, kemudian juga ilmu nahwu, ilmu belaghah, ilmu sharaf. Kemudian berikutnya itu memberikan Abu Ja'far Abdullah Ma'mun atau Khalifah Ma'mun. Dia itu memimpin pada tahun 198 sampai 208. Berarti mimpinya itu 20 tahun ya mimpinya ya. Seperti itu mimpinya 20 tahun. Lebih sedikit 3 tahun dibandingkan Ar-Rasyid. Jadi 2 tahun Hijriah. Tapi tahun Masehi mulai tahun 813 sampai 833. Jadi 20 tahun. Nah, apa yang dilakukan oleh Khalifah Ma'mun yang terkenal atau Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun itu pertama itu pengembangan pertanian. Jadi dia itu melanjutkan apa yang dilakukan oleh sebelumnya oleh ayahnya yakni Harun Ar-Rasyid dan kemudian dilakukan oleh saudaranya Khalifah Amin. Khalifah Ma'mun itu juga mengembangkan pertanian. Jadi bagaimana aliran dari Sungai Nil itu dengan bagus, dengan didirikan bendungan-bendungan, kemudian akan irigasi ke tempat pertanian. Begitupun di tanah di sungai di Efrat juga itu dimanfaatkan sungai Efrat itu untuk pengembangan pertanian sehingga pertanian berkembang dengan bagus dan ekonomi berkembang dengan baik terutama berkaitan dengan pertanian. Akibatnya karena itu pertanian bagus, perdagangan bagus, maka banyak kabilah-kabilah dari luar wilayah Islam itu datang berbondong-bondong untuk melakukan perdagangan, baik itulah mereka itu membeli, itu mengimpor atau mengekspor. Sehingga kesejahteraan ekonomi masyarakat juga berkembang dengan bagus, seperti dilakukan oleh ayahnya ini Harun Ar-Rasyid. Nah, kemudian lintas dagang itu begitu pesatnya, yakni ke Tiongkok, kemudian ada yang melalui darat, melalui lautan. Tadi itu kan prasarana sudah dibangun, dirintis oleh pemerintahan Ar-Rasyid, maka transportasi di darat yang menggunakan kuda, menggunakan gerobak layak arobah itu berjalan juga, yang menggunakan kapal-kapal yang lintas antar pulau itu berjalan dengan bagus. Nah, itu dilakukan oleh Khalifah Ma'mun atau Abu Ja'far Abdullah bin Ma'mun. Namun dia tidak kalah pentingnya juga seperti ayahnya. Dia sangat peduli dengan ilmu pengetahuan dan terutama dia ilmu pengetahuan yang sifatnya itu ilmu hisab, ilmu kedokteran, kemudian matematika, filsafat. Dia itu sangat peduli. Maka dia memberikan insentif cukup tinggi kepada para ulama, terutama para saintis, dan mereka disiapkan tempat tinggal yang bagus. Kemudian dibangunkan perpustakaan yang besar, dilengkapi dengan buku-buku yang lengkap, dan melakukan tim khusus yang penerjemahan namanya di Baitul Hikmah. Jadi dia mempunyai perpustakaan di situ untuk menghimpun buku-buku dengan segala macamnya dan menyiapkan penerjemah dari bahasa asing ke bahasa Arab di Baitul Hikmah. Nah, akibatnya apa? Maka ilmu pengetahuan berkembang dengan bagus. Baik itu ilmu agama atau ilmu sosial, filsafat dan juga ilmu pengetahuan atau ilmu eksak gitu ya. Kemudian dia itu dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, dia itu mengirim secara khusus kepada daerah-daerah yang mempunyai buku-buku karya Yunani kuno. Misalnya diberi utusan ke Raja Roma yang pada waktu itu Raja Tolio Armenia untuk mendapatkan karya-karya Yunani dan diterjemahkan kepada bahasa Arab. Nah, begitu ekonomi itu berkembang dengan bagus, pengetahuan itu bagus, maka negara itu kokoh, maka tentara itu sejahtera, tentara itu kuat, maka memperluas wilayah.
yang sebelumnya itu belum di bawah wilayah Islam dikuasai oleh umat Islam. Itulah peradaban yang dibangun pada pemerintahan Abbasiyah. Namun yang namanya sebuah pemerintahan tidak ada yang tidak berakhir. Kita melihat kenapa berakhir itu ada yang disebabkan itu internal maupun eksternal. Yang internal itu pada pemerintahan Abbasiyah pada masa akhir lebih banyak mementingkan pribadi, keluarganya, lebih banyak mementingkan itu kenikmatan sehingga lupa untuk mengurusi negara, untuk mengembangkan negara atau memperkokoh negara. Kemudian yang kedua itu wilayah kekuasaan sangat luas sehingga sulit mengontrolnya, dan pada waktu alat komunikasi sangat terbatas sehingga banyak wilayah itu yang sulit untuk dipantau, sehingga tak lama kemudian mereka itu memisahkan diri. Dan kemudian yang sama ada pada waktu itu kondisi politik sudah mulai tidak baik, ada perang antar suku, kemudian antar kelompok pengikut agama yang itu sudah mulai banyak bergejolak di masyarakat tidak kondusif. Yang paling mengerikan itu sudah merajanya korupsi di kalangan pejabat kerajaan pada masa. Jadi banyak pejabat yang sudah mulai lupa amanahnya sehingga melakukan hal yang tidak baik, melakukan korupsi. Kemudian makin kuatnya pengaruh keturunan Turki dan mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Yakni melahirkan suku-suku benih-benih kesukuan yang pada waktu itu sebagian besar adalah penguasa itu dari keturunan Arab. Nah, yang non Arab terutama Turki itu merasa sudah mulai tidak enak, maka mereka itu mulai sudah terprovokasi untuk mereka tidak patuh kepada pemerintahan Abbasiyah yang notabene itu adalah dari keturunan Arab. Itulah dari dalam. Kemudian kita melihat dari luar itu ya pada waktu itu karena terjadinya perang salib yang berkelanjutan, yang bergelombang sampai 3 tahap, itu sehingga pemerintah itu lelah untuk menghadapi perangan itu, sehingga sulit mempertahankan kekuasaan. Kemudian yang lebih mengerikan itu ketika penyerbuan tentara Mongol yang di bawah pemimpin Hulagu itu yang menghancurkan kota Baudan, jatuh kepada pemerintahan Khan itu, dan pada akhirnya jatuh juga pemerintahan Abbasiyah. Dan lebih dari itu munculnya kerajaan-kerajaan kecil, yakni seperti Safawiyah di Iran, Utsmani di Turki, dan Mongol di India. Jadi juga mengembang juga karena munculnya kerajaan-kerajaan kecil yang 3 ini kan merongrong pada pemerintah pusat, sementara serangan dari Muslim itu diserang begitu kerasnya dan berkecamuknya perang salib dan banyak tentara yang harus jadi korban. Ini pada akhirnya pemerintah itu menjadi runtuh. Inilah yang saya terus sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat pada kita semua, sudah bisa kita ambil pelajaran dari semua itu sehingga kita ini bersama-sama kita memahami bahwa peradaban Islam itu pernah mengalami kemajuan yang besar. Dan kemajuan peradaban Islam itu diawali dengan pemerintah yang adil dan aman. Kenapa pemerintah adil dan aman itu? Karena beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pemimpin yang baik itu akan melahirkan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat. Ilmu pengetahuan yang pesat itu yang disertai dengan takwa melahirkan riset-riset, sehingga apa yang terjadi maka melahirkan orang-orang yang giat bekerja dengan jujur dan amanah, sehingga perekonomian berjalan dengan bagus dan kesejahteraan meningkat. Nah, kemudian setelah itu karena ini sudah kuat, maka apa yang terjadi? Maka politik itu stabil dan kemudian terbentuklah kekuatan negara dan sebuah negara, maka berarti bisa memperkuat negara dan akhirnya memperluas daerah-daerah kekuasaan pemerintahan Abbasiyah. Maka kalau kita ingin mendapatkan kemajuan seperti didapatkan oleh pemerintahan Abbasiyah, maka kita harus melakukan apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah Abbasiyah sehingga nanti bisa kembali kepada kejayaan yang pernah didapatkan oleh pemerintahan Abbasiyah pertama dan kedua. Inilah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.